Sebuah rusunawa, seorang penderita COVID-19 di Tulungagung, Jawa Timur memilih kabur dari rumah. Ia melarikan diri melalui pintu belakang saat petugas datang menjemputnya. Peristiwa kaburnya seorang penderita COVID-19 dari rumahnya itu terjadi Jumat malam di Kecamatan Kauman, Tulungagung, Jawa Timur. Ia diduga takut menjalani karantina yang berlokasi di sebuah rusunawa. Saat petugas menjemput, pria yang merupakan kepala rumah tangga itu justru melarikan diri melalui pintu belakang. Meski demikian, ia kembali setelah beberapa jam bersembunyi. Tak ingin membuatnya semakin tertekan, petugas mengizinkannya menjalani isolasi mandiri untuk sementara. Namun anggota keluarga lain diminta pindah ke rumah kerabat mereka. Menolakkan artinya mungkin belum memahami sepenuhnya tentang fungsi dari kekarantinaan ini. Gitu. Hari ini kita ketahui yang bersangkutan dinyatakan positif. Sementara petugas terus membujuk keluarga yang ketakutan itu agar bersedia dikarantina bersama pasien COVID-19 yang lain sehingga kondisinya terpantau oleh tenaga medis. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung, Jawa Timur. Ya, astagfirullah. Padahal petugas dari Satgas COVID-19 tersebut berniat baik ya menjemput pasien COVID-19 supaya mendapatkan penanganan medis agar cepat sembuh begitu maksudnya. Namun si pasien malah berusaha kabur karena takut diisolasi di tempat lain. Nah, Ustadz Erik, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal ini, Ustadz? Nah, ini ya sebetulnya yang penting itu bagaimana kita mengedukasi atau mensosialisasikan informasi-informasi yang komprehensif atau yang menyeluruh kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi permasalahan pandemi ini. Jadi masih banyak masyarakat kita yang kurang memahami, yang akhirnya tadi ya ketika mereka mendapatkan atau terpapar virus, mereka mengikannya atau kemudian tidak memberitahukan kepada yang lainnya dan akhirnya penanganannya salah. Apalagi kita lihat tadi di berita juga jelas-jelas ya, kan ada protokol bagaimana seseorang misalnya terpapar atau seseorang OTG tanpa gejala atau seseorang yang kemudian tahapnya seperti apa di dalam penularannya, ini semuanya sudah ada penanganan khusus. Nah, kalau seandainya di tingkat RT ya tingkat rumah tangga ini tidak ada sosialisasi, tidak ada edukasi, akhirnya bisa terjadi hal-hal seperti tadi yang jadinya nanti akan merugikan masyarakat yang lebih banyak lagi. Nah, karenanya mari ya salah satunya juga ini dengan program Muslim Update ini, insya Allah semoga masyarakat mendapatkan informasi yang baik, yang menyeluruh, yang akhirnya masyarakat juga bisa memahami apakah itu yang namanya isolasi mandiri, bagaimana kalau langkah pertama terpapar virus, bagaimana kalau ada tetangga atau keluarga yang terpapar dan lain-lain agar supaya kita sama-sama bahu-membahu menghadapi pandemi ini dan insya Allah kita bisa selamat darinya. Kira-kira seperti itu. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan sebenarnya petugas medis ini kan menjemput pasien agar penularan COVID-19 tidak semakin meluas, begitu ya Ustadz, di lingkungan tempat tinggalnya. Betul. Dan sebagai mukmin yang baik, tentu saja kita harus menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Harus ada tanggung jawab untuk bisa melindungi orang lain juga, karena kalau tidak, ketika ia kabur nanti bisa menularkan kepada yang lain. Begitu ya Ustadz Erik ya? Betul ya, mesti ada tadi rasa bertanggung jawab ya. La daroro wala diroro, jangan menjadi membahayakan bagi orang lain dan jangan membahayakan bagi diri sendiri. Jadi artinya kalau seandainya kita tidak berhati-hati, virus itu bisa jadi membahayakan orang lain ya, kitanya tidak tanpa gejala tapi membahayakan orang lain seperti orang-orang yang usia lanjut atau usia masih di bawah umur, itu kan berbahaya sekali. Nah, tetapi juga kita juga jangan membahayakan diri sendiri, artinya jangan sampai kita tidak mengetahui bagaimana cara menghadapi virus ini dan kabur malah ya. Nah, akhirnya bisa jadi dia sendiri yang merugi gitu ya. Ini ya intinya. Ya, insya Allah memang tidak mudah begitu untuk menjalani isolasi mandiri, tapi mau tidak mau harus dilakukan agar segera sembuh begitu pasiennya ya Ustadz.